Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Poin selanjutnya ialah pemberkasan perkara banding. Berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari bundel A dan bundel B. Bundel A merupakan surat-surat asli yang diawali dengan surat gugatan ditambah dengan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Sedangkan bundel B merupakan himpunan surat yang berkaitan dengan permohonan banding yang diawali dengan salinan putusan Pengadilan Agama ditambah dengan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding tersebut. Oleh karena itu, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama adalah aslinya, maka baik bundel A maupun bundel B harus dibuat salinannya untuk tetap disimpan di Pengadilan Agama. Kemudian yang terdiri dari bundel A itu terdiri dari surat gugatan, kemudian surat kuasa khusus apabila ada, kemudian bukti pembayaran panjar biaya perkara, penetapan penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, relas panggilan, berita acara sidang, penetapan sita bila ada, berita acara sita, surat-surat bukti penggugat, surat-surat bukti tergugat, gambar situasi, serta surat-surat yang lain apabila ada. Sedangkan bundel B itu terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama, relas pemberitahuan amar putusan apabila ada, kemudian akta permohonan banding, relas pemberitahuan permohonan banding, relas pemberitahuan memori banding apabila ada, relas pemberitahuan kontra memori banding apabila ada, surat keterangan panitera bahwa para pihak tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding apabila ada, relas pemberitahuan untuk memeriksa atau insek berkas perkara banding, surat kuasa khusus apabila ada, serta tanda bukti pengiriman biaya perkara banding. Setelah perkara putus, bundel A dikembalikan ke Pengadilan Agama bersama salinan putusan untuk diberitahukan kepada para pihak. Sedangkan bundel B disimpan di Pengadilan Tinggi Agama bersama asli putusan untuk keperluan arsip. Untuk poin selanjutnya ialah arsip perkara banding berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun dalam keadaan kelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah, atau juga dapat diartikan sebagai naskah-naskah yang dibuat untuk diterima oleh badan-badan swasta atau badan perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Kearsipan perkara sebagai administrasi pada bidang kepaniteraan merupakan bagian dari pelayanan publik di mana perlunya penyusunan dan penataan arsip berkas perkara yang baik guna kemudahan pencarian berkas demi terwujudnya pelayanan yang prima. Seiring kemajuan di bidang teknologi, Mahkamah Agung merespon dengan menyediakan aplikasi pengadilan yang mampu mempermudah dan menjaga kearsipan perkara, yaitu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau disingkat SIPP. Aplikasi tersebut dioptimalkan penggunaannya sebagai upaya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan serta diharapkan dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk membackup administrasi kepaniteraan yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. Namun, pada kenyataannya, penggunaan aplikasi tersebut belum dioptimalkan dalam penanganan arsip secara keseluruhan. Administrasi kearsipan harus diselenggarakan sedemikian rupa, karena arsip mempunyai atau mengandung administrative value atau nilai administrasi, legal value atau nilai hukum, fiscal value atau nilai keuangan, research value atau nilai penelitian, serta educational value atau nilai dokumentasi. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/001-SK/1991, jenis penataan arsip berkas perkara dapat digolongkan pada jenis subjektika filing and number filing
atau berdasarkan nomor perkara. Penyusunan arsip berkas perkara digolongkan pada jenis perkara, yaitu perkara gugatan, permohonan, dan berkas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa. Berkas perkara itu terdiri dari dua, yakni berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara. Berkas perkara yang masih berjalan adalah berkas perkara yang sudah selesai diputus atau diadili oleh pengadilan, belum dapat digolongkan sebagai arsip karena masih terdapat penyelesaian administrasi perkara yang belum selesai. Misalnya, masih dalam proses banding atau kasasi atau peninjauan kembali. Begitu pula terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi belum dieksekusi. Penyimpanan berkas perkara yang masih berjalan dilaksanakan oleh panitera muda gugatan atau panitera muda permohonan. Sedangkan arsip berkas perkara itu berkas perkara yang sudah selesai dengan tuntas dan disimpan oleh panitera muda hukum. Selanjutnya, apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952, cara penanganan arsip yang hilang adalah: A. Apabila masih ditemukan salinan atau turunan putusan atau penetapannya, maka salinan tersebut disimpan sebagai surat asli. Kemudian apabila di pengadilan tidak ditemukan turunannya, maka diminta kepada pihak yang memiliki salinan putusan atau penetapan dengan suatu perintah dari pengadilan. Selanjutnya, yang bersangkutan dapat diberi turunan sah atau turunan tersebut. Apabila ia menolak menyerahkan salinan sah atau pada pengadilan, maka ia dapat dijatuhi pidana maksimal 4 bulan 2 minggu, dan itu merupakan tindakan kejahatan. Kemudian apabila salinan resmi tidak ditemukan lagi, maka dibuatkan salinan atau turunan diktum atau amar putusan atau penetapan yang ada pada berita acara persidangan. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya, di makalah sudah dipaparkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.